Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yofi Artika Saputra, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai silabel, konsep silabel, cara menentukan silabel sebuah kata, hingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam proses silabisasi. Simak sampai habis ya, teman-teman. Baik, yang pertama adalah pengertian silabel. Silabel, silaba, atau yang biasa juga disebut sebagai suku kata, merupakan satuan ritmis atau irama terkecil yang ada pada sebuah kata. Silabel minimal terdiri dari satu bunyi vokal, baik diawali maupun diikuti oleh bunyi konsonan atau tidak. Silabel menjadi dasar sistem penulisan sebelum alfabet lahir. Sistem tulisan yang berdasarkan suku kata ini disebut sebagai aksara silabari atau aksara silabis. Aksara silabis ini merupakan sistem ejaan yang berdasarkan pada suku kata. Maka dari itu, di dalam aksara silabis, setiap huruf akan melambangkan satu suku kata. Salah satu bahasa yang sistem ejaannya menggunakan aksara silabis ini adalah bahasa Bugis dengan nama aksaranya yakni aksara lontara. Kemudian kembali ke pembahasan mengenai silabel. Lantas bagaimana menentukan berapa silabel yang terdapat dalam sebuah kata? Terdapat dua teori teman-teman untuk mengidentifikasi jumlah silabel dalam sebuah kata, yakni teori sonoritas dan teori prominans. Teori sonoritas memandang bahwa setiap arus ucapan yang kita lafalkan selalu memiliki puncak-puncak kenyaringan atau sonoritas. Puncak-puncak kenyaringan itu ditandai dengan adanya denyutan dada yang menyebabkan paru-paru mendorong udara keluar. Satuan bunyi nyaring yang ditandai dengan satuan denyutan dada inilah yang disebut dengan suku kata. Jadi, dalam teori ini, suku kata yang terdapat dalam sebuah kata dicari dengan cara mengidentifikasi puncak-puncak kenyaringan yang terdapat dalam kata tersebut. Misalnya, pada kata baru yang memiliki dua puncak kenyaringan, yakni bunyi A pada kata ba dan bunyi u pada kata ru. Puncak-puncak kenyaringan biasanya memang berupa bunyi vokal, teman-teman. Mengapa? Karena kenyaringan itu sendiri merupakan akibat dari penggunaan ruang resonansi yang meliputi rongga-rongga yang kita miliki, seperti rongga mulut dan rongga hidung. Porsi penggunaan ruang resonansi ini akan lebih besar ketika kita melafalkan bunyi vokal daripada ketika kita melafalkan bunyi konsonan. Karena pelafalan bunyi vokal semata-mata menggunakan pengaturan ruang resonansi tanpa melibatkan alat-alat ucap lain. Sedangkan proses pelafalan bunyi konsonan cenderung melibatkan alat-alat ucap lain. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila biasanya dikatakan bahwa puncak-puncak kenyaringan itu adalah bunyi vokal. Teori prominans. Teori prominans memandang bahwa selain terdapat satuan kenyaringan bunyi, terasa pula adanya unsur segmen suprasegmental yang berupa jeda, baik sebelum
maupun sesudah puncak kenyaringan. Jadi, dalam mengidentifikasi silabel sebuah kata, teori ini tidak hanya menggunakan kenyaringan bunyi, tetapi juga memperhatikan adanya jeda di antara puncak-puncak kenyaringan tersebut. Dengan adanya teori prominence ini, maka selanjutnya penyukuan kata dilakukan dengan menambahkan tanda plus, tanda tambah sebelum ataupun sesudah puncak kenyaringan. Seperti pada kata baru, maka akan ditulis menjadi ba tambah ru atau ba plus ru. Kemudian ada yang disebut dengan rumus KVK. Dari adanya teori sonoritas dan teori prominence yang baru saja dijelaskan, kemudian dikenal rumus KVK. Rumus KVK ini bisa dibaca bahwa bunyi kontoid atau bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan atau penutupan daerah artikulasi oleh alat-alat ucap atau yang biasa juga disebut dengan bunyi konsonan bukanlah hal yang harus ada dalam suku kata. Sedangkan bunyi vokoid atau bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penyempitan atau penutupan daerah artikulasi dan hanya menggunakan pengaturan rongga mulut yang meliputi lidah dan bibir saja atau yang biasa juga disebut sebagai bunyi vokal adalah hal yang selalu ada dalam suku kata. Fonotaktik adalah pola urutan kontoid vokoid atau konsonan vokal dalam suku kata. Dalam fonotaktik dikenal istilah onset yang simbolnya adalah O besar dan kemudian nuklus yang simbolnya adalah N besar dan koda yang simbolnya K besar. Onset merupakan bunyi kontoid yang berada di depan atau dengan kata lain mendahului bunyi vokoid yang menjadi puncak kenyaringan. Nuklus adalah bunyi vokoid atau vokal yang menjadi puncak kenyaringan. Sedangkan koda atau koda adalah bunyi kontoid atau konsonan yang berada di belakang atau dengan kata lain mengikuti bunyi vokoid yang menjadi puncak kenyaringan. Sejauh ini, struktur fonotaktik bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Silabisasi fonetis. Silabisasi fonetis merupakan penyukuan kata dengan memperhatikan realitas pengucapan yang meliputi satuan hembusan napas dan satuan bunyi sonor atau bunyi nyaring. Contoh, kata penguatan menjadi pe plus ngu plus wa plus tan. Silabisasi fonemis. Silabisasi fonemis merupakan penyukuan kata yang berdasarkan struktur fonem bahasa yang bersangkutan. Contoh, kata penguatan menjadi pe plus ngu plus a plus tan. Fenomena interlude dan paralelisme. Fenomena interlude merupakan situasi ketika terdapat satu bunyi yang dapat menjadi onset dan koda secara sekaligus.
Misalnya pada kata ilustrasi. Dalam proses penyukuan kata ilustrasi, terdapat kebingungan dalam menentukan apakah bunyi S yang berada di tengah kata tersebut termasuk ke dalam suku kata sebelumnya, atau yakni seperti ini jadinya I tambah lus tambah tra tambah si, ataukah termasuk ke dalam suku kata berikutnya, atau yakni seperti ini I tambah lu tambah tra tambah si. Karena dalam realita pengucapannya, bunyi S tersebut seolah-olah bisa menjadi onset dan kodes secara sekaligus, teman-teman. Seperti biasanya kita mengucapkan ilustrasi. Dalam memecahkan persoalan ini, maka kemudian muncullah paralelisme untuk mengukur porsi pelafalan bunyi tersebut. Kemudian didapati bahwa yang benar ialah I tambah lus tambah tra tambah si. Karena bunyi S yang berada di tengah kata tersebut memiliki porsi pelafalan yang lebih besar pada suku kata sebelumnya daripada suku kata setelahnya. Dan ya, itulah teman-teman seluk-beluk silabel, mulai dari pengertiannya, cara menentukannya yang menggunakan dua teori sonoritas dan teori prominans, rumus KVK, fonotaktik atau pola urutan konsonan vokal dalam silabel, silabisasi secara fonetis dan silabisasi secara fonemis, hingga permasalahan yang dihadapi dalam proses silabisasi, yakni fenomena interlude yang dijawab oleh paralelisme. Sekian yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Apabila kalian punya saran atau kritik terkait materi yang saya ulas, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, teman-teman. And yeah, thank you for watching and see you next time. Bye.